Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Enterprise Architecture, yaitu tentang Zahman Framework. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Gusti Arianda. Yang kedua ada Messi Feibima. Dan yang terakhir ada Nur Fadillah. Baiklah, langsung saja presentasi pertama akan saya jelaskan sendiri. Pengertian kerangka kerja Zahman. Zahman Framework merupakan suatu alat bantu yang dikembangkan untuk memotret arsitektur organisasi dari berbagai sudut pandang dan juga aspek, sehingga didapatkan gambaran organisasi secara utuh. Zahman Framework dikeluarkan oleh Zahman Institute for Framework Advancement sebagai hasil pemikiran dari John Zahman. Framework ini merupakan framework arsitektural yang paling banyak dikenal dan juga diadaptasi, dan memberikan gambaran yang lengkap dan juga menetapkan nama yang unik untuk setiap sel dalam framework. Kerangka kerja Zahman bukan suatu metodologi untuk mengembangkan enterprise arsitektur. Akan tetapi, kerangka kerja Zahman merupakan kerangka kerja untuk mengkategorikan artefak enterprise arsitektur. Kerangka kerja Zahman dapat dimanfaatkan untuk menentukan apakah suatu metodologi meliputi semua aspek dalam enterprise arsitektur atau aspek apa saja yang dicakup oleh metodologi. Selanjutnya, kerangka kerja Zahman. Zahman Framework merupakan metrik 6x6 yang mempresentasikan interseksi dari dua skema klasifikasi arsitektur sistem dua dimensi. Pada dimensi pertama, Zahman menggambarkannya sebagai baris yang terdiri dari 6 perspektif, yaitu yang pertama ada planar atau perencana. Planar merupakan yang menetapkan objek dalam pembahasan, latar belakang, lingkup, dan juga tujuan enterprise. Selanjutnya ada owner. Owner ini merupakan pemilik. Pemilik menerima atau memakai produk atau jasa akhir dari enterprise. Yang ketiga itu ada designer atau perancang. Designer merupakan perantara antara apa yang diinginkan pemilik, dan apa yang dapat dicapai secara teknis dan juga fisik. Yang keempat ada builder atau pembangun. Builder berguna untuk menjadi pengawas atau pengatur dalam menghasilkan produk atau jasa akhir. Dan yang terakhir adalah subkontraktor. Ini yang bertanggung jawab membangun dan juga merakit bagian-bagian dari produk atau jasa akhir. Jasa akhir dari F. Kerangka kerja Zahman untuk interface arsitektur terdiri dari 6 kolom dan juga 6 baris, seperti terlihat pada gambar yang bawah ini. Kolom yang pertama itu ada data, yang kedua ada function, dan yang ketiga ada network, yang keempat ada people, selanjutnya ada time, dan juga ada motivation. 6 baris yang pertama itu adalah objektif atau scope, role-nya itu planner. Yang kedua, enterprise model, role-nya itu owner. Yang ketiga, system model, role-nya designer. Yang keempat, teknologi model, role-nya builder. Yang kelima, detail representation, role-nya programmer. Dan yang terakhir adalah functioning enterprise, role-nya itu user. Pada baris pertama, kolom pertama, membahas tentang list pentingnya tentang bisnis. Baris pertama, kolom kedua, list dari proses bisnis. Baris pertama, kolom ketiga, yaitu list dari lokasi bisnis. Baris pertama dari kolom keempat, list dari pentingnya organisasi.
Baris pertama kolom kelima, list dari event. Baris pertama kolom kelima yaitu list dari tujuan bisnis atau strategi. Selanjutnya pada baris kedua kolom pertama ada konsep data atau objek model. Baris kedua kolom kedua yaitu business process model. Baris kedua kolom ketiga ada business logistik atau sistem business logic. Baris kedua kolom keempat ada workflow model. Baris kedua kolom kelima ada master schedule atau penjadwalan. Baris ketiga kolom kelima ada business plan atau perencanaan bisnis. Selanjutnya, baris ketiga kolom pertama ada logical data model. Baris ketiga kolom kedua ada sistem arsitektur model. Baris ketiga kolom ketiga yaitu distribusi sistem arsitektur. Baris ketiga kolom keempat ada human interface arsitektur. Baris ketiga kolom kelima ada proses struktur. Baris ketiga kolom ke-6 ada business role model. Selanjutnya, baris keempat kolom pertama tentang physical data atau kelas model. Baris keempat kolom kedua, teknologi desain model. Baris keempat kolom ketiga, teknologi arsitektur. Baris keempat kolom keempat adalah presentasi arsitektur. Baris keempat kolom kelima adalah kontrol struktur. Baris keempat kolom yang keenam yaitu role design. Selanjutnya baris kelima kolom pertama yaitu data definition. Baris kelima kolom kedua ada program. Baris kelima kolom ketiga ada network arsitektur. Baris kelima kolom keempat ada security arsitektur. Baris keempat kolom kelima ada timing definition. Dan baris kelima kolom keenam adalah rule speculation. Dan pada baris ke-6 kolom pertama yaitu tentang usable data. Baris ke-6 kolom kedua working function. Baris ke-6 kolom ketiga yaitu usable network. Baris ke-6 kolom keempat adalah function organization. Dan baris ke-6 kolom ke-5 yaitu implementasi schedule. Dan yang terakhir baris ke-6 kolom ke-6 yaitu working strategy. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Fadila. Pada Nur Fadila dipersilakan. Kerangka kerja Zahman. Urutan baris pada Zahman Framework menggambarkan tingkat mulai dari tingkatan kontekstual sampai tingkatan operasional. Baris pertama mengenai sasaran dan lingkup. Menurut perspektif perancana, pada arsitektur ini didefinisikan model bisnis fungsional secara global dan berbagai requirement eksternal organisasi. Adapun penjelasan masing-masing kolom adalah 1. Why atau motivasi, yaitu berisikan tujuan dan objektif bisnis, pengukuran performansi bisnis yang terkait dengan masing-masing fungsi. 2. How atau function, berisikan fungsi-fungsi bisnis pada high level. 3. What atau data, berisikan high level data kelas terkait dengan masing-masing fungsi. 4. Who atau people, berikan stakeholder yang terkait dengan masing-masing fungsi. 5. Where atau network, berisikan berbagai macam lokasi bisnis yang terkait dengan masing-masing fungsi. 6. When atau time, berisikan event-event dan siklus waktu yang terkait dengan masing-masing fungsi. Adapun baris pertama pada Zahman Framework ini sering disebut juga dengan arsitektur kontekstual.
Penjelasan masing-masing kolomnya. Yang pertama, why, goal list, yaitu tujuan utama organisasi. 2. How, process list, yaitu daftar semua proses yang diketahui. 3. What, material list, yaitu daftar semua entitas organisasi yang diketahui. 4. Who, organizational unit dan rule list, yaitu daftar dari semua unit organisasi, subunit, dan mengidentifikasi pengguna. 5. Where, geographical location list, yaitu lokasi sangat penting untuk organisasi bisa menjadi besar dan kecil. 6. When, event list, daftar trigger dan kill penting untuk organisasi. Adapun baris kedua mengenai konseptual enterprise model. Menurut perspektif pemilik atau owner, pada arsitektur ini didefinisikan model-model proses bisnis, alokasi fungsi bisnis, proses eliminasi fungsi-fungsi yang overlap dan ambigu. Penjelasan masing-masing kolom. 1. Why atau motivasi, yaitu berisikan berbagai macam polisi bisnis, prosedur, dan standar yang dipakai untuk masing-masing proses. 2. How atau function, berisikan penjelasan proses-proses bisnis. 3. What atau data, berisikan bisnis data. 4. Who atau people, berisikan berbagai macam rule dan tanggung jawab, responsible, dan masing-masing aktor atau pihak yang terkait pada masing-masing proses. 5. Where atau network, berisikan berbagai macam lokasi bisnis yang terkait dengan masing-masing proses bisnis. 6. When atau time, berisikan event-event dan siklus waktu yang terkait dengan masing-masing fungsi. Baris kedua pada Zahman Framework ini sering disebut dengan arsitektur konseptual. Yang pertama, why, goal relationship model, mengidentifikasi tingkat dari tujuan yang mendukung tujuan utama. Kedua, how, proses model, yaitu menyediakan deskripsi proses, proses input, dan proses output. 3. What, entitas relation model, yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan pengolahan material dan hubungannya. 4. Who, organizational unit dan rule relation model, yaitu mengidentifikasi peran perusahaan dan unit dan hubungan antara keduanya. 5. Where, location model, yaitu mengidentifikasi lokasi perusahaan dan hubungan antara keduanya. 6. When, event model, yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan kejadian dan siklus yang berhubungan dengan waktu. Baris ketiga mengenai bentuk logika sistem model. Menurut perspektif perencanaan desainer, pada arsitektur ini didefinisikan model-model logikal, manajemen proyek, dan pendefinisian rekrutmen. Penjelasan masing-masing kolom. 1. Why atau motivation, berisikan berbagai macam polisi, prosedur, dan standar yang terkait dengan model bisnis rule. 2. How atau function, berisikan representasi logik dari sistem informasi dan hubungannya. 3. What atau data, berisikan model data logik dan hubungan antara data yang terkait dengan berbagai macam informasi. 4. Who atau people, berisikan representasi logik dari hak akses masing-masing user ke sistem berdasarkan role dan responsibility-nya. Kelima, where atau network, berisikan representasi logik mengenai arsitektur sistem terdistribusi untuk masing-masing lokasi. 6. When atau time, berisikan event-event dan respon yang dihasilkan berdasarkan bisnis event. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mesif Bima. Pada Mesif Bima dipersilahkan.
Masih baris ketiga pada Zachman Framework. Baris ketiga pada Zachman Framework ini disebut dengan arsitektur logika. Yang pertama, why rules diagram. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan aturan-aturan yang menerapkan batasan-batasan pemrosesan dan entitas-entitas tanpa memperhatikan implementasi fisik atau teknis. Yang kedua, how proses diagram. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan transisi proses dinyatakan sebagai ungkapan kata kerja tanpa memperhatikan implementasi fisik dan teknis. Yang ketiga, what data model diagram. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan entitas dan hubungannya tanpa memperhatikan implementasi fisik dan teknis. Yang keempat, rule relationship diagram. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran-peran dan hubungannya ke peran yang lain sesuai tipe-tipe deliverable tanpa memperhatikan implementasi fisik dan teknis. Yang kelima, where location diagram. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan lokasi yang digunakan untuk mengakses, memanipulasi, dan transfer entitas dan pemrosesan tanpa memperhatikan implementasi fisik dan teknis. Yang keenam, when event diagram. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan keadaan yang berhubungan dengan kejadian yang lain pada sequence, siklus kemunculan dengan dan antara event-event tanpa memperhatikan implementasi fisik dan teknis. Baris keempat, mengenai bentuk fisik atau technological model. Menurut perspektif pengembang atau builder, pada arsitektur ini didefinisikan model-model fisik, manajemen teknologi, dan pendefinisian solusi dan pengembangannya. Penjelasan masing-masing kolom. Why atau motivation berisikan berbagai macam business rules yang sesuai dengan standar atau teknologi sistem informasi. How atau function berisikan spesifikasi dari aplikasi-aplikasi yang beroperasi pada suatu platform teknologi tertentu. Yang ketiga, what atau data berisikan tipe-tipe kebutuhan atau requirement sistem manajemen database atau DBMS, database management system, yang sesuai dengan model data logikal. Who atau people berisikan identifikasi hak akses masing-masing user atau user privilege untuk suatu teknologi atau suatu platform spesifik. Where atau network berisikan spesifik dari perangkat jaringan dan hubungannya dengan batasan fisik sistem, physical boundaries. When atau time berisikan spesifikasi trigger untuk merespon event-event pada sistem untuk suatu teknologi atau platform spesifik tertentu. Baris keempat pada zaman framework ini sering disebut dengan arsitektur teknologi atau fisikal. Yang pertama, why rules specification diekspresikan dalam bahasa formal, terdiri dari aturan nama dan logika terstruktur untuk menentukan dan menguji keadaan aturan. How process function specification diekspresikan dalam bahasa teknologi tertentu. Elemen-elemen proses hierarki berhubungan dengan pemanggilan proses. What data entity specification diekspresikan dalam format teknologi khusus. Setiap entity didefinisikan dengan nama, deskripsi, dan atribut menampilkan hubungan. Who rule specification mengekspresikan peran-peran dalam melakukan kerja dan komponen alur kerja pada level spesifikasi kerja produk yang terperinci. Yang kelima, where location specification mengekspresikan komponen-komponen infrastruktur fisik dan koneksinya. Yang keenam, when atau event specification mengekspresikan transformasi suatu keadaan event terhadap minat ke perusahaan. Selanjutnya, baris kelima, mengenai bentuk detail as built. Menurut perspektif programmer atau subkontraktor atau integrator, pada level ini, para programmer atau subkontraktor atau integrator bekerja sesuai dengan model yang telah didefinisikan. Pada layer ini dijelaskan bagaimana manajemen konfigurasi sistem
dan implementasi pembangunan atau deployment sistem. Penjelasan masing-masing kolom. Pertama, why atau motivation. Berisikan berbagai macam business rules yang sesuai dengan standar teknologi tertentu. Yang kedua, how atau function. Berisikan fungsi-fungsi atau program yang dikoding untuk beroperasi pada suatu platform teknologi tertentu. Yang ketiga, what atau data. Berisikan data definition yang sesuai dengan model data logikal. Yang keempat, who atau people. Berisikan identifikasi hak akses yang dikoding untuk suatu teknologi atau suatu platform spesifik. Yang keempat, where atau network. Berisikan konfigurasi perangkat jaringan untuk sesuai dengan spesifikasi node. Yang keenam, when atau time, yaitu berisikan pendefinisian timing yang dikoding untuk menentukan urutan aktivitas proses untuk suatu teknologi atau suatu platform spesifik. Baris ke-6, mengenai bentuk detail functioning enterprise menurut perspektif user. Pada level ini, berbagai macam panduan bagi user untuk memfungsikan sistem, melakukan manajemen operasi, dan mengevaluasi sistem. Penjelasan masing-masing kolom. Pertama, why atau motivation. Berisikan informasi karakteristik operasi untuk suatu teknologi tertentu berdasarkan standar. Yang kedua, how atau function. Berisikan instruksi manual menjalankan perangkat komputer dan sisi informasi lainnya. Yang ketiga, what atau data. Berisikan konten dan nilai data yang tersimpan di database aktual. Yang keempat, who atau people. Berisikan berbagai macam personil dan stakeholder kunci yang bekerja sesuai dengan role dan responsibility-nya. Yang kelima, where atau network. Berisikan pesan-pesan baik yang terkirimkan maupun diterima. Yang keenam, when atau time. Berisikan pendefinisian waktu melakukan aktivitas berdasarkan urutan waktu tertentu. Terima kasih saya ucapkan kepada Messi Febima dan juga Nur Fadila. Demikianlah akhir presentasi dari kelompok 11. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah menonton presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.